Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita belajar materi kelas 3 di buku tema 3. Nah, di sini di halaman 111. Ini dia. 111. Nah, perhatikan adik-adik. Siti sedang memperhatikan timbangan. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Nah, semua timbangan berwujud benda padat. Nah, ini di semua timbangan berwujud benda padat. Tidak mungkin timbangan itu adik-adik terbuat dari benda cair sama gas. Nah, benda cair ini kan bentuknya sifatnya cair. Kalau dia cair, macam mana kita mau menaruh benda yang akan kita timbang? Kemudian benda gas. Benda gas itu tidak nampak, macam mana kita mau letakkan benda yang akan kita timbang. Nah, makanya alat timbangan itu semuanya terbuat dari benda padat. Nah, berdasarkan gambar di sini ini dokter sedang menimbang bayi. Nah, timbangan ini namanya adalah timbangan gantung. Gantung. Timbangan itu kemarin sudah kakak terangkan, lebih kurang itu ada 6 jenis timbangan. Nah, agar lebih jelasnya coba perhatikan ini gambarnya. Nah, yang pertama yang namanya timbangan beras. Nah, timbangan beras ini yang pertama ini. Nah, ini untuk menimbang beras. Kemudian yang kedua ini timbangan badan. Nah, ini untuk menimbang badan. Kemudian yang ketiga adalah timbangan kue, dia untuk menimbang kue. Lalu yang keempat timbangan gantung untuk menimbang bayi contoh tadi. Kemudian yang kelima timbangan warung. Nah, yang keenam adalah timbangan neraca. Kalau neraca ini untuk menimbang misalnya emas. Nah, itu dia. Kalau warung itu untuk menimbang barang-barang yang dijual di warung, contoh telur. Nah, baiklah adik-adik, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Ada berapa satuan massa sehari-hari disebut berat? Nah, ingat, ada berapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat? Satuan massa itu sebenarnya, satuan berat itu yang lazim yang kita pakai itu adalah 7 satuan beratnya. Nah, namun yang biasanya yang sering ada di masuk kakak yang sering ada di alat satuan timbangan yang kita pakai sehari-hari, baik di pasar atau untuk keperluan di rumah atau keperluan apapun. Nah, ini adalah gram ukurannya, kemudian yang biasa dipakai kilogram, kemudian on. Nah, itu dia. Jadi on ini sebenarnya sama dengan hektogram. Nah, jadi on itu sama dengan hektogram atau Hg ini. Nah, jadi ada 3 satuan yang kita pakai itu 3 aja, 1 kilogram sama gram sama on. Ini biasanya selalu dipakai untuk alat timbangan. Nah, perhatikan di sini ada percobaan menimbang dengan timbangan kue. Kemudian di sini ada 3. Nah, 3 yang ditimbang. Di sini aja kakak geser aja, sorry. Ini kakak geser. Nah, di sini nih ada 3 alat timbangannya dan berat benda itu ada 3 nih, 1,
2, 3. Nah, jadi yang akan kita pelajarin dari percobaan ini lakukan percobaan ini nih, tujuannya untuk mengetahui hubungan antara satuan kilogram ini dengan gram serta dengan on. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, jadi percobaannya perhatikan di sini, kakak bacakan. Perhatikan berat benda 1 kg, kemudian 1000 gram. Nah, apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, itu dia. Jadi ada benda itu satuannya 1 kg. Nah, kemudian ada benda satuannya di sini 1000 gram. Sama tidak dia dengan 1 kg? Oke, perhatikan. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar pertama. Di sini angka-angkanya nih. Ini gula 1 kg. Nah, ini di timbangan, untuk timbangan onnya ternyata 1 kg. Oke, ini perhatikan. Oke, ini kakak geser aja biar nampak. Nah, oke. Nah, di sini gambar 1, perhatikan ini keterangannya bahwa 1 kg sama dengan 10 on. Nah, setelah kita timbang, ini umpama gula 1 kg, kita sudah timbang dulu di timbangan kilogram, kita timbang, wah 1 kg pas, kita pindahkan yang gula 1 kg ini kita timbang di timbangan on. Ternyata 1 kg ini letak di posisi on itu adalah di angka 10 ini. Sama artinya 1 kg sama dengan 10 on. Kemudian timbangan kedua, gambar yang kedua. Nah, ini beras 1 kg kita timbang dulu di timbangan kilogram. Setelah itu kita pindahkan, kita timbang di timbangan gram. Ternyata 1 kg ini di gramnya adalah 1000. Nah, ini 1 kg ini adalah 1000 gram. Nah, ini sama artinya bahwa 1 kg sama artinya dengan 1000 gram. Nah, itu dia dari gambar nomor 2 ini. Kemudian gambar nomor 3. Nah, nomor 3 ini tepung 1 on kita timbang. Di timbangan on dulu nih, timbangan on seperti ini. Kita letak tepungnya misalnya 1 on. Nah, setelah itu kita timbang di timbangan gram. Ternyata 1 on ini akan muncul di timbangan gram itu adalah 100 gram. Nah, jadi 1 on ini sama dengan beratnya 100 gram. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari semalam sama kakak, video kakak sebelumnya tentang tangga satuan berat. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu sudah kakak terangkan, setiap timbangan itu hubungannya satuan antara kilogram sama gram sama on. Nah, sekarang coba perhatikan di sini di halaman kalian itu 112 itu ada latihan yang berhubungan dengan yang tadi kakak jelaskan. Oke, kita perhatikan jawabannya ini. Nah, kalian buka saja di buku kalian itu. Nah, di situ nomor 1-nya perhatikan. Nah, nomor 1, berat badan Udin adalah 30. Nah, kalau yang namanya timbangan orang itu timbangan mengukur berat badan itu, dalam timbangan itu tertera namanya kilogram. Nah, jadi kilogram. Nah, ini yang tepat jawabannya adalah kilogram. Kemudian soal nomor 2. Ibu membeli telur seberat. Nah, di timbangan warung itu untuk menimbang yang dijual oleh warung itu adalah untuk timbangannya satuannya adalah kilogram juga. Nah, berat cincin ibu adalah, nah kalau tukang emas itu menjual emas itu
cincin emas. Kalau emas itu dia tidak pakai kilogram. Kalau kilogram tuh mahal kan. Nah, berat. Jadi untuk cincin itu biasanya memakai yang namanya gram. Kemudian nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah, nah sama juga timbangan kue ini, yang dipakai itu adalah gram. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 nih, nomor 5-nya. Nah, perhatikan nomor 5. Ibu memerlukan bawang seberat titik untuk memasak. Nah, kalau untuk timbangan kue masih satuannya itu masih kita pakai yang namanya gram juga. Oke, jadi ini adalah gram. Nah, itu dia untuk latihan ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, perhatikan di sini ada lagi latihan. Nah, mari berlatih menimbang badan. Jadi, mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. Nah, ini caranya. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Kemudian catat hasilnya di dalam tabel. Nah, di tabel ini tabel di bawah ini. Catat di dalam tabel. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Jadi kalian timbang-timbang dulu, catat dulu, nanti kalian di kertas biasa dulu. Jangan langsung ditimbang, dicatat di tabel nih, jangan di kertas biasa dulu, kan timbang teman kalian. Nah, sudah tahu kalian urutan teman kalian mana yang teringannya hingga yang terberat, baru kalian tulis di sini. Nah, di sini perhatikan, kakak kasih contoh. Nah, di sini nih, kalau di buku ini kan biasanya ada yang nama Siti, Lani, Dayu, Edo, Udin, dan Beni. Nah, ini kita tulis saja contohnya. Nah, di sini misalnya kakak pertama dulu, kakak mulai dulu dari Siti saja. Oke, Siti. Nah, ini kakak tulis Siti. Siti setelah ditimbang, umpama beratnya biasanya anak yang masih kelas 3 SD itu dia tidak akan jauh dari paling teringan dia 20-an dan paling terberat 40, biasanya segitu. Nah, jadi kita umpamakan Siti ringannya 29 umpama. Nah, kemudian Lani misalnya 30. Setelah Lani, Dayu. Nah, Dayu misalnya 35. Kemudian Edo. Nah, 36 umpama. Setelah Edo, Udin. Nah, Udin 38 misalnya. Kemudian Beni 40. Nah, ini dia umpama, nanti kalian timbang seperti inilah, kalian mengisi tabelnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini nih masih berbentuk latihan juga. Oke, perhatikan. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah, nah ini harus kalian tahu. Apa yang dimaksud dengan hidup sederhana di sini? Nah, jadi hidup sederhana itu adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, itu dia. Nah, hidup sederhana ini salah satu sikap yang baik dan sikap yang terpuji. Nah, di dalam agama kita juga dituntut untuk hidup sederhana ini. Nah, tidak boleh hidup berlebih-lebihan. Nah, itu kakak yakin mungkin selain agama Islam itu
hampir sama juga. Pasti setiap agama lain itu juga menuntut untuk hidup sederhana. Tapi kalau agama Islam ini memang wajib kita hidup sederhana. Nah, itu dia. Kemudian diskusikan dengan teman di kelompokmu. Nah, lingkarkan kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Oke. Jadi, kalian dituntut untuk diskusi bersama teman kalian. Diskusi bekerja sama. Nah, di sini kan ada kata-kata. Nah, kira-kira kata-kata yang di sini nih, ini semuanya. Nah, ini semuanya ini kalian amatin kata-kata ini mana yang kira-kira masuk dalam hidup sederhana. Nah, nanti kalian lingkarkan. Kalau kata tersebut tidak termasuk dalam kata-kata atau kata hidup sederhana, jangan kalian lingkar. Jadi yang kalian lingkar cukup yang kata-kata yang hidup sederhana. Oke, kakak mulai aja. Ini rendah hati. Kira-kira rendah hati ini termasuk tak hidup sederhana? Nah, ini termasuk hidup sederhana, kita lingkarin. Nah, kemudian mubazir. Mubazir ini tahu yang dimaksud dengan mubazir. Selalu misalnya menggunakan sesuatu itu tidak habis dipakai. Contoh kalau misalnya makanan tidak habis dibuang-buang. Nah, kemudian misalnya yang dibutuhkan 1 atau 2 pena, tapi bawa banyak-banyak pena. Nah, itu sama juga dengan mubazir. Misalnya itu dia masuk mubazir. Nah, ini tidak termasuk kata dalam hidup sederhana, tak usah kita lingkarin. Kemudian perhatikan lagi yang pelit. Oke. Nah, itu tidak usah dilingkarin juga karena tidak masuk hidup sederhana. Jadi yang termasuk kata hidup sederhana ini rendah hati. Nah, kemudian secukupnya. Nah, secukupnya ini, ini pas. Ini sesuai dengan hidup sederhana. Apalagi yang harus kalian lingkar? Boros tidak masuk juga. Nah, kemudian berlebih-lebihan juga tidak masuk. Yang masuk adalah, ini dia cermat kalian lingkar. Nah, berbagi juga termasuk salah satu sikap yang tidak berlebihan atau sederhana. Ini dia, berbagi sederhana. Oke, kemudian sombong tidak, jangan dilingkar. Nah, hemat dilingkar. Jadi ada lebih kurang 5 kata yang harus kalian lingkar di sini. Rendah hati, kemudian secukupnya, cermat, berbagi, sama hemat. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan? Nah, ini dia. Jelaskan pilihanmu di depan kelas. Sudah. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tuliskan pendapatmu. Nah, kalian tulis di sini, biasanya ada kolom yang disediakan. Nah, ini kolom ini kalian isi di sini, nanti kalian isi di sini. Nah, kalian isi di sini untuk jawaban yang ini. Nih, jawaban ini ya. Untuk soal ini. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu soalnya. Kalian jawab. Nah, jawabnya tadi ada kolomnya. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita jawab di sini. Nah, ini jawabannya, perhatikan. Sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tulis di sini, jawab. Kenapa penting? Karena dengan bersikap sederhana, kita akan
lebih pandai bersyukur. Nah, pandai bersyukur. Kemudian kita lebih pandai bersyukur, pandai untuk menghargai barang, pandai menghargai barang, serta barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. Mengajarkan kita tidak boros. Nah, tidak boros. Sehingga di kehidupan akan datang kita tidak merasa kekurangan uang dan barang. Itu dia. Nah, itu lebih kurang jawaban untuk latihan ini. Oke, kemudian selanjutnya perhatikan lagi. Nah, di sini ada lagi berbentuk latihan. Nah, di sini perhatikan. Diskusikan bersama temanmu. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Jadi, hidup sederhana itu kalian buat itu. Sini diskusikan tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tapi buat dalam bentuk cerita. Nah, jadi sikap sederhana dalam kehidupan sehari kalian buat dalam cerita. Nah, misalnya kakak contoh Siti ini sedikit aja. Siti, nah, karena di buku ini kan ada Siti adalah anak yang sederhana. Anak yang sederhana. Siti setiap hari, nah, misalnya Siti setiap hari tidak pernah hidup boros. Nah, misalnya hidup boros. Nah, ia selalu menggunakan uang untuk membeli kebutuhannya sehari-hari seadanya. Nah, kayak kakak sambung lagi. Nih, kakak sambung. Siti mempunyai sikap amanah
atau di sini kita rubah aja sikap, punya sikap yang jujur. Nah, yang jujur. Nah, bila kita biasa menggunakan sikap jujur, umpamanya sikap jujur di dalam bergaul bersama teman-teman, nah pasti teman-teman kita akan menyukai kita. Nah, seterusnya kalian bisa buat. Jadi buat sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari ini, tapi dalam bentuk cerita. Nah, di sini kan ada sikap sederhananya, contoh jujur. Nah, itu dia salah satu sikap sederhana. Nah, jadi buat dalam bentuk cerita. Nah, inilah untuk latihan ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini perintahnya nih, setelah kalian buat itu, pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Nah, cerita yang menggambarkan, jadi pilih cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Kemudian cerita yang menggambarkan hidup sederhana sampai hasilnya di depan kelas. Jadi siapa yang bagus nanti di kelompok kalian, bacakanlah di depan kelas. Nah, biasanya ada teman kalian yang lebih bagus itu. Nah, itu yang kalian baca. Kemudian, kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Nah, jadi kalian sudah mempelajari tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan jujur. Memberi tanda centang sesuai jawabanmu. Nah, kalian jawablah yang jujur. Dari ini, kalau misalnya kalian setuju, katakan setuju, atau ragu-ragu, ya sebutkan ragu-ragu. Tidak setuju pun tak masalah. Contoh ini kakak langsung aja. Nomor 1, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Nah, kalau kalian misalnya sudah mengerti, kalian conteng di sini setuju. Nah, misalnya nomor 2 lagi, saya telah menerapkan hidup sederhana. Kira-kira kalian menerapkan atau tidak? Atau masih ragu-ragu? Nah, tulis ragu-ragu. Nah, nomor 3, keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Kalau sudah, ya conteng sudah. Saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Kalau kira-kira berarti nyaman hidup sederhana, ya conteng setuju. Saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Nah, kalau kalian tidak mau menerapkan sikap sederhana, ya silakan conteng tidak setuju. Tapi alangkah baiknya ini harus diconteng. Ini diconteng aja semua nih, setuju. Apabila kalian mengamalin ini, insya Allah kalian akan jadi anak yang mutlak telah menjalankan sikap sederhana. Karena di sini nih, poin-poin ini semuanya adalah sikap sederhana. Contoh, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Yang pertama, kalian paham dulu arti hidup sederhana itu seperti apa. Sudah mengerti kalian semua. Nah, kalian paham dulu. Contoh tadi yang kakak kasih, yang saya telah mengerti arti hidup sederhana. Nah, paling tidak kalian udah ngerti seperti ini tadi, yang latihan ini yang kakak kasih. Nah, kata-kata ini dulu kalian harus paham dulu. Berarti kalau hidup sederhana itu harus rendah hati. Nah, kemudian melakukan sesuatu secukupnya, cermat, kemudian berbagi, hemat. Kalau kalian sudah paham semua sikap-sikap ini, nah
udah ngerti semua, otomatis udah paham dengan yang ini saya telah mengerti arti hidup sederhana. Nah, baru selanjutnya kalian terapkanlah hidup sederhana ini. Nah, kalau kalian sudah terapkan, karena kalian sudah tahu semua hidup sederhana, sudah paham, ilmunya sudah tahu, kalian terapkan. Nah, terapkan dulu dalam diri kalian dulu sendiri, kalian diri sendiri. Nah, setelah itu, setelah diri kalian sendiri, kalian terapkan hidup sederhana, baru pelan-pelan kalian usahakan seluruh keluarga kalian, ayah, ibu, kalau punya adik-adik, kalau punya kakak, nenek atau kakek, nah, kalau punya paman atau bibi silakan. Nah, keluarga kalian terapkan hidup sederhana juga. Nah, kalau kalian sudah terapkan ini semua, otomatis kalian pasti akan merasa nyaman dengan hidup sederhana ini. Dari hidup yang kalian lakukan akan terasa nyaman dengan hidup sederhana ini. Nah, itu dia kuncinya. Nah, mungkin adik-adik, demikianlah yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.